Apakah Anda percaya kalau saya bilang, duduk terlalu lama bisa lebih berbahaya daripada merokok? Ya, Anda tidak salah dengar. Duduk terlalu lama, terutama di usia senja, bisa menjadi pembunuh diam-diam yang jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Mungkin Anda berpikir, saya kan cuma duduk santai nonton TV, main HP, atau ngobrol dengan cucu. Masa sih itu berbahaya? Nah, justru disitulah letak masalahnya. Tanpa kita sadari, kebiasaan duduk terlalu lama membuat tubuh kita perlahan-lahan rusak dari dalam. Dan kabar buruknya, orang yang sudah lanjut usia seperti kita jauh lebih cepat merasakan dampaknya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ada kabar baik juga. Hari ini saya akan membagikan fakta-fakta yang mungkin mengejutkan Anda, sekaligus cara sederhana untuk melawan bahaya ini. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena langkah-langkah kecil ini bisa menjadi kunci agar masa tua Anda tetap sehat, bugar, dan penuh semangat. Sekarang mari kita bicara jujur. Duduk itu memang enak, nyaman, bikin rileks. Apalagi setelah seharian badan terasa pegal atau capek, betul? Ya, saya paham. Saya pun begitu. Duduk di kursi empuk sambil minum teh sore, rasanya nikmat sekali. Tapi, tahukah Anda, tubuh kita sebenarnya dirancang untuk bergerak. Sejak manusia zaman dulu, kita terbiasa berjalan, berburu, bercocok tanam. Bukan duduk diam berjam-jam. Saat kita duduk terlalu lama, metabolisme tubuh kita langsung melambat. Bayangkan seperti mesin mobil yang dibiarkan menyala, tapi tidak pernah jalan. Lama-lama rusak. Efek langsung dari duduk lama. Gula darah naik cepat. Setiap kali kita makan, tubuh mengubah makanan itu menjadi energi. Tapi kalau kita duduk terus, energi itu tidak dipakai. Akhirnya menumpuk jadi gula darah, lalu perlahan-lahan merusak pembuluh darah. Inilah mengapa duduk lama meningkatkan risiko diabetes. Darah mengental, jantung lebih lemah. Saat kita duduk, aliran darah ke jantung melambat. Bayangkan seperti sungai yang alirannya terhambat, lama-lama airnya keruh. Begitu juga dengan darah kita. Itulah sebabnya risiko jantung dan stroke pada orang yang duduk lama jauh lebih tinggi. Otot dan tulang cepat rapuh. Duduk lama membuat otot paha, betis, punggung melemah. Tulang juga jadi cepat keropos. Tidak heran banyak lansia yang gampang jatuh atau susah bangun dari kursi. Itu bukan sekedar tanda usia, tapi tanda tubuh jarang digerakkan. Sekarang mungkin Anda berkata, tapi saya tidak merokok, jadi harusnya aman kan? Nah, justru ini yang mengejutkan. Studi kesehatan menunjukkan risiko penyakit akibat duduk terlalu lama bisa setara bahkan lebih buruk dibandingkan perokok aktif. Bedanya, merokok sering kita anggap berbahaya, tapi duduk lama sering kita anggap sepele, padahal sama-sama membunuh diam-diam. Sekarang mari kita lihat lebih dalam, terutama bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Paru-paru tertekan. Saat kita duduk terlalu lama, posisi tubuh menekan paru-paru. Pernafasan jadi dangkal, oksigen yang masuk ke tubuh berkurang. Tidak heran kita jadi cepat lelah hanya karena naik beberapa anak tangga. Otak kekurangan asupan darah segar. Kalau aliran darah melambat, otomatis otak juga tidak mendapat asupan oksigen yang cukup. Akibatnya kita lebih sering lupa, konsentrasi menurun, bahkan mempercepat gejala demensia atau pikun. Kualitas hidup menurun drastis. Coba bayangkan, duduk terlalu lama membuat tubuh semakin kaku, otot lemah, dan tulang rapuh. Hasilnya, kita tidak bisa berjalan jauh, gampang jatuh, dan hidup kita jadi terbatas. Padahal masa tua itu harusnya dinikmati dengan bebas, aktif, dan penuh semangat. Tidak perlu lubang kecil untuk merumbuhkan mobil yang besar. Begitu juga dengan kebiasaan duduk lama, walaupun terlihat sepele, tapi bisa merusak kesehatan kita dan mengganggu masa tua kita. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas tips dan trik yang mungkin juga bisa Anda terapkan agar kita tetap sehat di usia senja. Ya, benar. Mungkin terdengar menakutkan. Tapi ingat, selalu ada harapan. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Asal kita mau membantu. Dan kabar baiknya, tidak perlu olahraga berat. Cukup langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Sekarang, kabar baiknya, meskipun duduk terlalu lama berbahaya, solusinya sebenarnya sederhana. Kita tidak perlu olahraga berat, tidak perlu ikut fitness yang melelahkan, cukup perubahan kecil yang konsisten, dan hasilnya bisa luar biasa. Yang pertama, berdiri setiap 30 menit.
Setiap kali Anda duduk lama, coba pasang alarm atau ingatkan diri sendiri untuk berdiri. Tidak harus lama, cukup 2-3 menit saja. Jalan ke dapur ambil air, regangkan tangan, atau sekedar berdiri sambil tarik napas dalam. Hal kecil seperti ini bisa memperlancar aliran darah kembali. Mungkin Anda berpikir, berdiri sebentar apa ada pengaruhnya? Percayalah, ada. Tubuh kita itu pintar. Begitu otot digerakkan, enzim-enzim di dalam tubuh langsung bekerja membakar gula darah. Jadi jangan remehkan gerakan kecil. Yang kedua, jalan kaki 15-30 menit sehari. Banyak penelitian membuktikan jalan kaki adalah obat mujarab untuk lansia. Tidak perlu jauh, cukup di halaman rumah, keliling kompleks, atau di dalam rumah bolak-balik. Jalan kaki memperkuat jantung, melancarkan pernapasan, menguatkan otot dan tulang. Bayangkan, hanya dengan melangkah 15 menit sehari, Anda bisa menurunkan risiko serangan jantung, stroke, dan diabetes. Bukankah itu investasi kesehatan yang sangat murah? Yang ketiga, lakukan aktivitas ringan yang menyenangkan. Tidak harus olahraga formal, Anda tetap bisa aktif dengan cara yang membuat hati gembira. Bercocok tanam di halaman, bermain dengan cucu, menata rumah, atau bahkan berdiri sambil mendengarkan musik favorit. Gerakan sederhana ini membuat tubuh tetap hidup, pikiran lebih segar, dan suasana hati jauh lebih baik. Yang keempat, perhatikan kursi dan posisi duduk. Kalau Anda memang harus duduk lama, pastikan kursinya nyaman dan menopang punggung. Duduk tegak, jangan bungkuk, agar paru-paru tidak tertekan. Letakkan kaki rata di lantai, jangan menggantung. Posisi kecil ini bisa membuat tubuh lebih sehat dalam jangka panjang. Yang kelima, latihan pernapasan. Duduk terlalu lama bikin napas dangkal. Jadi setiap 1-2 jam, coba lakukan pernapasan dalam. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, tahan 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Lakukan 5 kali. Ini akan membantu paru-paru bekerja lebih maksimal dan oksigen lebih banyak masuk ke otak. Jadi, ingat, melawan bahaya duduk terlalu lama itu bukan soal olahraga berat, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Justru kebiasaan inilah yang menjaga Anda tetap sehat dan kuat di usia senja. Teman-teman, mari kita jujur pada diri sendiri. Kita semua ingin masa tua yang sehat, bebas bergerak, bisa main dengan cucu, jalan-jalan tanpa cepat capek, betul kan? Dan itu semua bisa kita capai asalkan kita tidak meremehkan kebiasaan sederhana ini. Duduk terlalu lama memang berbahaya, lebih berbahaya dari rokok. Tapi kita punya pilihan, kita bisa memilih untuk bangkit, bergerak, dan merawat tubuh ini sebaik mungkin. Ingatlah, usia senja bukanlah akhir. Justru ini adalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan tenang, dengan tubuh yang masih kuat, dan dengan hati yang penuh syukur. Jangan biarkan kursi membatasi langkah kita. Mulailah dari hari ini. Bangun setiap 30 menit. Jalan kaki sebentar. Nikmati setiap gerakan kecil. Karena itulah kunci hidup panjang umur dengan kualitas terbaik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like supaya lebih banyak orang tua lain yang terselamatkan dari bahaya duduk terlalu lama. Tinggalkan komentar pengalaman Anda, berapa lama biasanya Anda duduk setiap hari, dan apa langkah kecil yang akan Anda lakukan mulai sekarang. Dan tentu saja, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang bisa membuat usia senja kita tetap penuh semangat, bahagia, dan sehat. Terima kasih sudah menonton. Ingat, jangan biarkan kursi mengambil masa tua Anda. Bergeraklah, karena gerakan kecil hari ini bisa menjadi kehidupan yang lebih panjang besok. Sampai jumpa di video berikutnya.